Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Belasan dari Kasyauddin, nomor absen 14, akan membacakan cerpen karya Ida Coyana Irsada dengan judul Papa. Gugurkan anak itu, Rena. Rena menggeleng kuat. Tangannya melindungi perutnya dari sang suami yang ingin membunuh jarinya. Dia anakmu, ucap Rena sambil menangis. Anakku? Dengan mata kepalaku sendiri aku melihatmu dan Julian berselingkuh. Dan kau bilang itu anakku. Gema. Suami Rena itu menjambak rambut hitam sang istri. Gugurkan, ku bilang. Bayi ini tidak bersalah, Gema. Dan ini anakmu. Aku dan Julian tidak berselingkuh. Kumohon, percayalah padaku. Bagaimana, Rena? Katakan bagaimana aku bisa percaya? Bentak Gema. Rena semakin menangis. Gema lalu pergi begitu saja tanpa memperdulikan Rena yang kini meringkuk di lantai. Mama. Suara anak sulungnya membuat Rena terkejut. Di depan pintu, Aiden mengintip dengan mata berkaca-kaca. Aiden, lirih Rena. Apa ternyata dia mendengar dan melihat semuanya? Aiden langsung berlari memeluk Rena. Ia tak paham apapun, namun ia paham jika ayahnya telah membuat ibunya menangis dan Aiden tak suka itu. Rena menenangkan putranya dengan mengelus punggung sang putra. Aiden kebangun. Ayo tidur lagi, mama temani yuk. Aiden mengangguk dalam pelukan sang ibu. Rena tersenyum kecil lalu berdiri sambil menggendong tubuh kecil sang anak. Sejak saat itu, hubungan rumah tangga Rena dan Gema tidak sehangat dulu lagi. Tak ada Gema yang perhatian dan Gema yang selalu ada untuk Rena. Yang ada hanya Gema yang pemarah dan selalu ingin membunuh bayi di kandungan Rena. Bahkan sampai bayi itu lahir, Gema terus berusaha membunuh bayi itu. Pernah Gema akan menjatuhkan bayi mungil itu dari lantai atas. Namun Rena lebih dulu datang. Ma, adek cantik banget ya, ucap Aiden. Rena tersenyum manis. Bayi perempuannya itu tengah duduk bermainkan Lego milik sang kakak. Ya, anak kedua Rena perempuan dan diberi nama Aileen. Usianya kini hampir 1 tahun, terpaut 5 tahun dari sang kakak. Suara pintu dibuka mengalihkan atensi 3 orang berbeda usia itu. Gema baru pulang kerja. Nampak kurat lelah di wajah Gema. Wah, jerit Aileen membuat Rena terkejut. Itu kata pertama Aileen. Matanya bahkan berkaca-kaca saking bahagianya. Aileen begitu bahagia melihat sang ayah yang baru saja pulang dan langsung merangkak mendekati Gema. Langkahnya saja sangat cepat. Wah, pa. Gema memijit pelipisnya mendengar cerita yang membuatnya semakin pusing. Aileen memeluk kaki Gema membuat Gema lantas berhenti berjalan. Ia menatap tajam Aileen. Ambil anak ini atau aku akan menendangnya, seru Gema. Rena menekuk ludahnya kasar, lalu menggendong sang putri. Tangis Aileen tak dapat dihindarkan. Aileen, kenapa sayang? Rena meminang-minang sang anak yang masih saja menangis kencang. Rena, diamkan anak itu, atau aku benar-benar akan membunuhnya, bentak Gema. Ia lelah, semakin lelah melihat anaknya menangis. Hati Rena sakit mendengar bentakan Gema. Untunglah putrinya belum mengerti. Namun, Rena menatap putranya yang kini tengah menunduk dalam. Rena yakin jika Aiden sudah sangat paham pembicaraannya dan Gema. Anaknya itu pintar dan terlalu cepat dewasa. Terkadang, Rena menyayangkan hal tersebut. Gema,
Jangan begitu pada Aileen, lirih Rena. Gemma tak peduli dan langsung naik ke lantai atas tempat kamarnya berada. Melihat sang ayah sudah tak ada, Aiden sedikit berlari menghampiri sang ibu. Aiden, maafin mama sama papa ya. Aiden pasti nggak nyaman, ucap Rena. Ia berjongkok untuk mengelus pipi Aiden. Aiden menggeleng pelan. Kenapa papa benci banget sama Aileen, Ma? Adik Aiden salah apa sih? Sungguh, Aiden bahkan ikut sakit hati mendengar bentakan Gemma. Bagaimana jika adik perempuannya besar nanti dan merasakan segala kebencian dari ayahnya, dari ayah mereka? Aiden cukup lindungi Aileen ya. Aiden mengangguk. Tanpa diminta pun ia akan menjaga dan melindungi sang adik. Rena tersenyum melihat si sulung sangat menyayangi si bungsu. Mama, sayang Aiden dan Aileen, ucap Rena. Aiden juga sayang Mama dan Aileen, balas Aiden. Kakak mana? Sepertinya si kecil juga ingin ikut bercengkrama dengan ibu juga kakaknya, membuat Rena tertawa kemas. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Sudah 14 tahun berlalu. Aileen tumbuh menjadi gadis cantik yang sangat mirip dengan sang ibu. Jika bersama kakak, mereka akan terlihat seperti kembar pengantin. Dan selama 14 tahun, Gemma masih belum menerima Aileen sebagai anaknya. Rena terus berusaha, namun sia-sia saja rasanya. Gemma tidak pernah mau mendengarkannya. Akan tetapi Rena bersyukur karena Gemma tidak mengusir Aileen. Morning Papa, Mama, sapa Aiden yang sudah rapi. Balas Gemma dan Rena tersenyum cantik. Aileen mana mah? Tanya Aiden karena tak melihat keberadaan adiknya di meja makan. Aiden, jangan banyak bicara dan makan sarapanmu, tegas Gemma. Bibir Aiden terkatup rapat. Bukannya ia tak berani melawan sang ayah. Namun jika ia melawan, adiknya akan mendapat hukuman dan ia tidak mau itu. Rena hanya menatap Aiden sembari mengangguk kecil. Pagi, Ma. Kak Aiden. Papa. Sapa Aileen ceria. Namun memelan ketika menyapa Gemma. Pagi, sayang. Wah, putri mama cantik sekali dengan seragamnya, puji Rena. Aileen melebarkan senyumnya. Kakak yakin kau akan jadi primadona nanti, ucap Aiden menggoda sang adik. Wajah Aileen merona malu. Memangnya secantik itukah dirinya? Perasaan tadi biasa saja. Baginya, seragamnya lah yang cantik, bukan dirinya. Aileen, kemarikan tasmu. Biar mama masukkan bekal. Aileen memberikan tas miliknya kepada sang ibu. Sejak sekolah dasar, ia memang selalu membawa bekal. Masakan ibunya itu adalah yang terbaik. Selain itu juga sehat. Tak perlu keluar uang untuk makan di kantin yang mahal. Aileen melirik sang ayah yang sedang makan. Takut. Ia ingin meminta diantar oleh sang ayah. Namun rasa takut akan penolakan menghantuinya. Belum lagi amarah Gemma. Gemma, kantormu dan sekolah Aileen satu arah. Jadi bisakah tidak? Tolak Gemma cepat. Aku mohon Gemma, hari ini saja. Ini hari pertama Aileen ke sekolah. Banyak anak yang diantar oleh orang tuanya. Dia bukan anakku, Rena. Aileen menggigit bibirnya. Ia menatap sang ibu dan menggeleng. Ia tidak mau kedua orang tuanya lagi-lagi bertengkar hanya karena dirinya. Gemma, ku mohon, ku bilang tidak ya tidak. Bentak Gemma. Papa, Aiden tidak bisa menahan diri lagi. Diam Aiden, kau tidak bersangkutan di sini, ucap Gemma menyuruh sang putra untuk tidak ikut campur.
Aileen adikku, dan yang kau bentak barusan adalah mamaku. Kalau kau tidak bisa ya sudah, tidak perlu membentak mama. Kau menyakiti hatinya dan kau juga menyakiti adikku. Menyakiti mereka sama saja menyakitiku, Papa, ucap Aiden. Gemma berdiri dengan kasar lalu pergi tanpa pamit begitu saja. Aiden lalu membuang nafas besar. Ia berdiri lalu membawa adik dan sang ibu ke pelukannya. Lupakan apapun yang dikatakan Papa, Aileen, ucap Aiden pelan. Aileen mengangguk. Ia sudah biasa mendengar Gemma membentaknya, memarahinya, memakinya, dan lain-lain. Ia sudah merasakan semuanya. Hanya saja tidak untuk kekerasan fisik. Karena ada Aiden, sang kakak yang selalu melindunginya, juga sang mama. Kakak antar ya. Aileen menggeleng. Aileen bisa berangkat sendiri, Kak. Mah, Aileen kan udah 15 tahun. Ucapnya sembari tersenyum. Rena ikut tersenyum lalu mengecup pipi sang anak. Putri mama udah gede. Di mata kakak, kamu tetap kecil, Aileen. Aileen dan Rena tertawa kecil. Aiden memang sangat memanjakan Aileen. Tidak pernah sekalipun Aiden memarahi Aileen. Memang tidak bisa. Sesayang itu dia pada Aileen. Ya sudah sana, kalian hati-hati ya, kata Rena. Diangguki oleh kedua anaknya. Rena mengantarkan kedua anaknya sampai ke teras depan. Aileen melambaikan tangannya sembari tersenyum manis. Rambut hitam panjangnya tergerai indah. Untuk sesaat, Rena terdiam melihat senyum lebar sang putri. Gemma, ucapnya tak sadar. Wajah putrinya memang mirip dengannya. Namun senyum yang kini tersungging manis di bibir Aileen mengingatkannya pada Gemma saat tersenyum padanya. Lamunan Rena tersadar dengan klakson mobil dari Aiden. Kampus Aiden dan sekolah Aileen memang berlawanan arah. Jadi mungkin itu alasan Aileen tidak mau diantar sang kakak. Di sekolah, Aileen sebenarnya tipe yang ceria dan mudah bergaul. Selalu berusaha selama mungkin kepada teman-teman barunya. Hari ini Rena bertemu kembali dengan sahabatnya Jenny. Tentu ada Julian. Mereka mengobrol ringan tentang kehidupan rumah tangga masing-masing. Gemma masih salah paham, tanya Jenny. Rena mengangguk. Aku kasihan dengan Aileen. Dia ingin sekali pergi ke sekolah diantar Gemma. Tapi maaf, ucap Julian. Jul, bukan salahmu. Ini hanya kesalahpahaman, ucap Rena. Mama. Aileen berlari untuk memeluk Rena. Rena memeluk pelukan sang putri. Gimana sekolahnya? Seru dong, Ma. Tadi Aileen daftar ekskul basket. Hehehe, jawab Aileen bisa basket? Kaget Julian. Jarang sekali anak perempuan zaman sekarang menyukai basket. Aileen mengangguk antusias dan tersenyum lebar. Julian dan Jenny saling berpandangan. Emang anaknya Gemma. Wah, keren banget Aileen. Jarang loh Auntie ketemu cewek bisa main basket kayak kamu. Puji Jenny. Makasih Auntie. Tapi Aileen cuma bisa dasar-dasarnya aja kok. Gak jago-jago banget, ucapnya berendah. Rena mengelus kepala Aileen. Ia merasa bangga dengan putrinya. Bakat kamu nurun ke Aileen, Gemma. Sudah 2 bulan semenjak Aileen bergabung dengan klub basket di sekolahnya. Permainannya yang bagus memukau pelatih basket dan menjadikannya kapten tim. Aileen, kamu mengingatkan saya dengan seorang. Dia lumayan mirip denganmu. Dia dulu pun menjadi kapten tim, ucap pelatih. Benarkah, Pak? Siapa orang itu? Tanya Aileen. Ia jadi penasaran. Gemma, Bapak dulu lumayan dekat dengan anak itu. Bahkan dia seperti anakku. Setiap jadwal latihan,
berlangsung, ia akan membawa kekasih mungilnya. Dilihat, kau juga mirip dengan... siapa ya namanya? Aduh, Bapak lupa nama kasihnya. Rena. Nah, iya. Tapi dari mana kamu tahu? Kaget pelatih. Aileen tersenyum kecil. Sepertinya bakatnya bermain basket turunan dari sang ayah. Saya anak bungsu mereka, Pak. Oh, pantas. Aileen ikut tertawa. Pelatih itu terdiam lalu tersenyum kecil. Kau benar-benar anaknya Gemma ya. Senyum dan cara kalian tertawa mirip sekali. Astaga, kenapa aku baru sadar? Iya, Aileen. Kau sudah siap turnamen minggu depan, kan? Tanya pelatih. Saya siap, Pak. Jawab Aileen. Bagus. Nanti kau bawa orang tuamu ya. Bapak ingin bertemu. Kangen dengan mereka. Oh iya, kau punya kakak kan? Tentu, Pak. Saya punya kakak. Saya punya kakak laki-laki. Namanya Aiden. Ucap Aileen. Begitu. Sudah. Sana kembali latihan. Bapak akan berbicara dengan yang lain. Siap, Pak. Aileen berlatih sampai pukul 5 sore. Kemudian pulang dan sampai 1 jam kemudian. Lanjut. Sesampainya di rumah, ia tidak menemukan keberadaan ibu maupun kakaknya. Hanya ada sang ayah di ruang TV, lengkap dengan laptop di pangkuannya. Aileen pulang, ucap Aileen pelan. Gemma melirik sebentar lalu fokus ke laptopnya kembali. Tidak peduli dengan Aileen yang berjalan melewatinya dengan menenteng tas dan sepatu. Anak itu ikut basket. Gumam Gemma. Ia memang pulang cepat hari ini, jadi terkejut ketika mengetahui Aileen ternyata ikut basket. Terlihat dari jersey yang dikenakan anak itu. Biasanya ketika ia pulang jam 8 malam, anak itu sudah dengan pakaian rumahan membantu Rena memasak. Gemma, apa Aileen sudah pulang? Tanya Rena, yang baru saja kembali dari minimarket bersama Aiden. Rena menghela nafas lalu naik ke lantai 2, mengecek putrinya. Rena, panggil Gemma. Ya, Rena berbalik. Anak itu ikut basket? Tanya Gemma. Iya, jawab Rena. Loh, Aileen ikut basket? Kok Aiden gak tahu? Dan kenapa Aileen bisa main basket? Aiden yang cowok aja gak bisa sama sekali. Nah, itu beneran? Kaget Aiden. Iya, adik kamu kapten loh. Nah, yang bener aja. Aiden langsung berlari ke kamar Aileen guna meminta penjelasan. Rena tertawa melihat kelakuan putranya. Walaupun kamu gak bisa basket, tapi kamu pintar melukis, Aiden. Adik kamu gambar kucing aja, jadinya babi. Ucap Rena dan sedikit beringis di akhir kalimatnya. Mama, tolongin Aileen. Kak Aiden mau lempar Aileen dari balkon. Teriak Aileen. Rena menggelengkan kepalanya. Ada-ada saja kedua anaknya itu. Ia sampai melupakan kehadiran Gemma yang bisa saja terganggu dengan Aileen dan Aiden. Makan malam telah tiba. Aiden turun bersama Aileen yang sudah segar seperti biasa. Seperti biasa, Aileen tidak boleh makan satu meja dengan Gemma. Maka dari itu, gadis berambut panjang sepunggung itu malah memeluk sang ibu. Aileen capek, Ma. Tapi minggu depan Aileen mau turnamen. Mama mau datang kan? Wah, jelas dong. Mama bakalan jadi supporter nomor 1 buat putri mama ini. Kalau kakak, Aileen menatap Aiden yang duduk samping. Pakai nanya, datanglah kakakmu ini. Datanglah, kakakmu ini kepo sekali sama permainan kamu. Sampai jadi kapten lagi. Kalau papa, semuanya hening. Aileen menyesali pertanyaannya. Sudah pasti ayahnya itu tidak akan datang. Gak apa-apa kok, Aileen paham. Hari ini,
Island dan tim basketnya akan tanding. Ia sudah siap di pinggir lapangan dan sedang melakukan pemanasan. Ia bahagia melihat sang ibu juga kakaknya dapat hadir mendukungnya. Semangat Aileen, buktiin kalau kamu bisa. Demi mama, Kak Aiden, dan papa, ucap Aileen pada dirinya sendiri. Pertandingan pun dimulai. Aileen sangat gesit dalam mendribel bola. Ia juga lihai dalam menggunakan gerakan palsu alias tipuan yang mampu mengejar lawan. Nah, itu beneran Aileen. Kok jago banget? Wah, keren banget adik aku ini mah, ucap Aiden. Permainan berlangsung seru dan sengit. Aileen sebisa mungkin mengontrol timnya agar terus kompak. Ia juga selalu memanfaatkan bola di tangannya dengan baik dan mencetak puluhan skor. Aileen kebingungan. Semua temannya dijaga ketat oleh tim lawan. Sementara ring masih terlalu jauh untuk ia melakukan shooting. Waktu tidak banyak lagi untuk permainan selesai. Dan skor mereka seimbang. Aku pasti bisa. Ini, Aileen melompat tinggi untuk papa. Bola melambung tinggi bagaikan slow motion, dan Aileen memandang harap-harap cemas. Tuhan, aku mohon. Dan kling, prit, yoho, Aileen. Aileen menangis haru karena lemparan jauhnya benar-benar masuk ring dan mengantarkan tim basket sekolahnya maju ke babak selanjutnya. Teman-temannya pun kini memeluknya. Setelah bergembira dengan teman-temannya, Aileen langsung berlari ke pelukan Lena. Adik menang, Mama. Tangisnya kembali pecah. Mama bangga sama Aileen. Kakak juga bangga sama Aileen, ucap Aiden. Aileen tersenyum kepada sang kakak. Andaikan papanya datang dan memeluknya juga. Pandangan Aileen jatuh pada pintu keluar. Ada papanya di sana tengah menatap ke arahnya. Papa, gumam Aileen. Melihat papanya beranjak pergi, Aileen segera berteriak, Papa! Aileen berlari menghampiri Gemma. Kini ia kembali menangis. Kebahagiaannya bertambah dengan kehadiran Gemma. Papa, tunggu! Papa! Aileen berdiri di hadapan Gemma bertumpu pada lutut. Aileen cuma mau ngomong sebentar. Tolong, Aileen minta waktu Papa 5 menit aja. Aileen mohon. Gemma tak menjawab apapun, namun ia tetap berdiri di depan Aileen. Aileen tersenyum tipis. Aileen ngucapin terima kasih karena Papa udah datang ke turnamen Aileen. Aileen harap Papa bangga sama Aileen. Aileen menggigit bibirnya kuat. Boleh Aileen peluk Papa 5 detik aja. Boleh ya? Aileen gak minta macam-macam kok. Anggap aja hadiah dari Papa karena Aileen menang. Hehehe. Aileen dengan berani memeluk Gemma lebih dulu. Tapi Aileen tidak sanggup untuk tidak menangis. Gemma juga hanya diam membiarkan tubuhnya dipeluk. Aileen benar-benar hanya memeluk Gemma selama 5 detik. Setelah itu, tersenyum dengan air mata yang mengalir semakin deras. Pa, terima kasih ya. Ini hadiah paling istimewa yang pernah Aileen dapat. Aileen sayang sekali sama Papa. Maaf ya Pak, Aileen cengeng. Aileen tidak sanggup berdiri. Ia berjongkok dan menyembunyikan wajahnya di lipatan tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia masih ingin memeluk papanya. Tapi ia tidak mau membuat papanya risih. Tuhan, Aileen cuma mau Papa, dirinya. Mungkin cita-cita Aileen adalah menjadi pemain basket yang hebat. Namun cita-cita tertingginya adalah diakui oleh ayahnya sendiri. Ucap
ucap Rena pelan. Gemma menatap Aileen yang masih menangis di bawahnya. Melihat mata itu menatap dirinya dengan buliran air mata. Kenapa hatinya terasa tertusuk jarum? Sangat sakit. Gemma mengernyitkan dahinya. Ketika bahu sempit Aileen bergetar hebat dan tangan anak itu terkepal kuat. Aileen, Gemma berjongkok. Aileen, berhenti menangis. Bernafas, Aileen. Papa, sesak. Nafas, Aileen. Jangan gigit bibir kamu. Berhenti nangis. Gak bisa, Papa. Helen gak bisa nafas. Gemma panik. Ia menggenggam kedua tangan Aileen dan mengelus punggungnya. Tenang, kamu tenang. Bernafas pelan-pelan. Jangan panik. Aileen mengambil nafas panjang ketika akhirnya ia bisa kembali bernafas. Tadi itu rasanya paru-parunya menyempit dan lehernya terasa dicekik. Jangan nangis. Papa. Gemma menarik gadis kecil itu ke pelukannya. Jangan nangis. Aileen memeluk Gemma sangat erat. Takut jika yang ia alami adalah mimpi dan Gemma bisa hilang kapan saja. Aileen tidak peduli jika jas mahal papanya itu terkena ingus atau bahkan keringatnya. Gemma mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu perasaan apa ini. Perasaan yang sama ketika ia pertama kali menggendong Aiden yang baru lahir. Sama rasanya. Malah ada perasaan lain yang tidak bisa Gemma jelaskan. Mungkin rasa bersalah. Aileen, minum dulu. Kamu belum minum air. Kamu pasti capek, ucap Gemma lembut. Aileen menggeleng. Gemma pun berusaha mendorong Aileen agar melepaskan dahulu pelukannya. Aileen, dengerin Papa. Maafin Papa. Papa salah. Selama ini Papa meragukan kamu bahwa kamu anak Papa. Maaf. Setelah ini kamu boleh pukul Papa sepuasnya. Kamu boleh benci Papa. Maafin Papa ya. Papa menyesal. Selamanya kamu akan selalu jadi putri Papa, ucap Gemma sambil menangis. Iya, Papa. Aileen sudah maafkan Papa. Aileen sangat menyayangi Papa. Tidak mungkin Aileen bisa benci Papa, ucap Aileen sambil menangis juga. Sekarang Aileen minum dulu ya. Setelah itu bebas mau peluk Papa, ujar Gemma lembut. Aileen lalu meneguk air yang dibawakan Gemma, dan setelah itu ayah dan anak itu melanjutkan acara berpelukannya dan diikuti oleh ibu dan kakaknya. Dan keluarga kecil tersebut hidup bahagia.